Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di kegiatan pertemuan materi pembelajaran yang kedua, yaitu materi tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel, yaitu berupa linear dan kuadrat. Anak-anakku semua, semoga kalian tetap sehat, tetap semangat menjalankan pembelajaran secara daring. Walaupun kalian di rumah, tetap pembelajaran tetap harus dilaksanakan. Di era pandemi ini, Ibu harapkan kalian tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga pola pergaulan kalian, jangan keluar kalau memang tidak urgent sekali. Lalu ingat, tetap semangat. Oke, kita bahas di pertemuan kemarin, di pertemuan yang pertama, yaitu kita membahas sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Berarti yang kita bahas hanyalah untuk sistem persamaan linearnya saja. Untuk pertemuan kedua ini, kita ada penambahan, yaitu berupa linear dan kuadrat. Jadi, di satu grafik fungsi itu terdapat dua buah gambar yang kita padukan, yaitu berupa linear dan kuadrat. Nah, dari linear dan kuadrat ini mempunyai perbedaan pola. Perbedaan pola. Nah, kita lanjut saja langsung. Kita bahas tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel, yaitu tentang linear dan kuadrat. Sama seperti video yang kemarin, ada materi, kita akan membahas tentang materinya dulu, setelah itu kita ke contoh soal, lalu kita langsung ke pembahasan soal. Nah, sini sedikit ada sedikit gambaran tentang pengaplikasian sistem pertidaksamaan linear dua variabel di kehidupan sehari-hari. Nah, jadi ini kalau misalkan di kehidupan sehari-hari, ini contohnya gitu. Nah, dari contoh yang seperti ini kita nanti akan bisa untuk menentukan, oh kayak seperti soal yang ada saat ini, yaitu yang ditanya adalah berapa perolehan keuntungan dari sebuah perusahaan jika dia memiliki biaya produksinya segini, pendapatannya segini, lalu berapa keuntungannya yang diperoleh. Nah, itu kita bisa menggunakan sistem pertidaksamaan linear dua variabel berupa linear dan kuadrat. Nah, pertanyaannya, apa itu sistem persamaan linear kuadrat? Nah, jadi pertidaksamaan linear dan pertidaksamaan kuadrat itu terletak pada kuadratnya. Nah, kalau linear sesuai dengan pembahasan kemarin, kalau linear itu berpangkat 1. Nah, sedangkan untuk kuadrat itu berpangkat 2. Nah, jadi bentuk umumnya bisa didefinisikan bahwa pertidaksamaan kuadrat dua variabel adalah pertidaksamaan kuadrat yang memuat dua variabel. Ingat, kata-kata kuadrat itu kata kuncinya. Jadi di sini ada AX kuadrat plus BX plus C. Nah, ini dia yang bentuk pertidaksamaan kuadratnya. Ini kuadratnya, yang pertidaksamaannya yang mana? Nah, ini lambangnya. Lambang yang digunakan sesuai dengan seperti pertemuan kemarin, besar, besar sama, kecil, dan kecil sama. Untuk setiap A tidak sama dengan 0. Lalu, untuk lebih memahami definisi pertidaksamaan linear kuadrat, kalian bisa melihat di laman ini untuk lebih jelasnya mengenai pertidaksamaan kuadrat, yaitu di Google kalian bisa melihat ini untuk melihat penjelasannya, yang lebih rinci. Lanjut, sekarang kita saat menentukan langkah-langkah. Langkah-langkah bagaimana cara langkah-langkah menyelesaikan sistem pertidaksamaan linear dua variabel, yaitu berupa linear dan kuadrat. Di sini udah Ibu tampilkan videonya. Video tentang sistem pertidaksamaan linear kuadrat. Jelas di sini dijelaskan bahwa untuk pertidaksamaan linear dan kuadrat itu memiliki beda
beda karakter yang akan kita cari. Kalau linear hanya menentukan titik potong dengan sumbu X, titik potong dengan sumbu Y, titik bantu dan gambarkan. Tapi kalau di pertidaksamaan kuadrat, itu ada langkah yang harus ditambahkan untuk menentukan grafik fungsi yang sesuai. Next. Ini nanti kalian bisa menonton videonya melalui akun kalian. Nah, setelah menyimak dari video yang tadi, kalian dapat menelaah bagaimana cara dapat menyimpulkan juga, bagaimana langkah-langkah menyelesaikan sistem pertidaksamaan linear dua variabel berupa linear dan kuadrat. Yaitu yang pertama, membuat grafik fungsi linearnya, membuat grafik fungsi kuadratnya, lalu yang ketiga menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, kalau linear otomatis tadi yang sudah Ibu sampaikan, cari titik potongnya, titik potong dengan sumbu X sumbu Y, cari titik potong lalu gambarkan. Sedangkan untuk grafik kuadratnya, nah ini grafik kuadrat ini tetap cari titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Lalu yang kedua, kita akan menentukan titik puncak. Lalu akan ada titik puncak. Lalu yang ketiga nanti baru kita gambarkan. Setelahnya baru menentukan daerah himpunan penyelesaian. Menentukan daerah penyelesaian dari mana? Ingat, dari lambang yang digunakan. Besar, besar sama. Kecil dan kecil sama. Kalau besar dan besar sama arahnya ke atas, kecil dan kecil sama arahnya ke bawah. Lanjut. Kita lanjut ke contoh soal. Oke, selanjutnya kita bahas contoh soal yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan linear dua variabel berupa linear kuadrat. Yang pertama kita bahas dulu ini contoh tentang pertidaksamaan kuadrat. Nah, bagaimana bentuk penyelesaiannya? Perhatikan ini. Perhatikan. Untuk pertidaksamaan Y kecil sama dari min X kuadrat plus 6X min 8. Cara pertama sama, tentukan titik potong dengan sumbu X, tentukan titik potong dengan sumbu Y. Untuk menentukan titik potong dengan sumbu X, syaratnya Y sama dengan 0. Untuk titik potong dengan sumbu Y, X-nya sama dengan 0. Nah, itu yang harus kalian pahami. Nah, jadi jangan sampai itu lupa lagi. Harus ingat bahwa titik potong dengan sumbu X, Y sama dengan 0, titik potong dengan sumbu Y, X sama dengan 0. Jadi dari hasil yang ini kita dapatkan bahwa titik potong dengan sumbu X-nya yaitu 4,0 dan 2,0. Nah, sedangkan titik potong dengan sumbu Y yaitu 0,-8. Nah, lanjut. Karena dia sistem pertidaksamaannya kuadrat, ada satu langkah lagi yang harus kalian tambahkan, yaitu menentukan titik maksimum. Menentukan titik maksimum itu ini rumusnya, titik maksimum. Min B per 2A, B kuadrat min 4AC per 4A. A, B, dan C-nya itu didapat dari mana? A-nya itu adalah koefisien dari X kuadrat, B itu adalah koefisien dari X, C-nya itu adalah konstanta. Jadi kita ketahui bahwa A-nya adalah min 1, B-nya berapa? B-nya itu adalah 6, C-nya adalah 8. Nah, sehingga diketahui titiknya yaitu 3,1. Dari titik-titik itu kita gambarkan dia. Mulai dari min 8,0, lalu ada 2,0, 4,0, dan titiknya tadi, titik puncaknya adalah 3,1. 3,1. Karena lambang yang digunakan tadi adalah kecil sama, jadi arah arsirannya adalah ke bawah. Nah, ini untuk pertidaksamaan kuadrat. Nah, sedangkan untuk pertidaksamaan linear tadi udah secara gampang kalian bisa menentukan titik potong dengan sumbu X, titik potong dengan sumbu Y. Misalkan di sini ada sebuah garis lagi. Ini adalah grafik fungsi linear.
dan arahnya juga ke bawah, maka daerah penyelesaiannya mana? Bisa jadi ke atas atau bisa juga jadi ke bawah. Tergantung soalnya, tergantung dari bentuk tanda yang digunakan. Selanjutnya, ini contoh selanjutnya. Ada dua buah pertidaksamaan. Yang pertama, pertidaksamaan apa ini? Pertidaksamaan linear, sedangkan yang ini adalah pertidaksamaan kuadrat. Oke, dari pertidaksamaan linear itu ini kita dapat garisnya. Sedangkan dari pertidaksamaan linear dari pertidaksamaan kuadrat ini garisnya. Sehingga dari perpaduan itu ketemulah daerah himpunan penyelesaiannya yang ini. Nah, ini adalah daerah himpunan penyelesaian yang ingin ditentukan. Bagaimana sampai saat itu? Sampai di situ paham? Nah, sekali lagi Ibu ingatkan, kalau misalkan kalian masih bingung, kalian bisa menggunakan aplikasi GeoGebra. Aplikasi GeoGebra tentu saja bisa digunakan untuk menentukan pertidaksamaan kuadrat, dan itu secara langsung dengan menuliskan equation yang kita mau, itu langsung terbentuk grafik fungsi yang kita inginkan. Nah, ini nanti kalian bisa pelajari di akun YouTube-nya. Selanjutnya, untuk menambah pemahaman kalian tentang pertidaksamaan linear dan kuadrat ini, kalian bisa membuka laman ini untuk menambah literatur kalian tentang pemahaman kalian. Jika kalau misalkan ada penambahan soal di sini, kalian bisa memahaminya lewat di sini. Silahkan dibaca, silahkan dipahami. Bagaimana? Sampai situ sudah paham belum? Nah, jangan lupa ya, kalau misalkan kalian tetap dalam pembelajaran ini, tetap kalian menggunakan forum diskusi kita. Forum diskusi kita itu tetap ada di SIM Sekolah Fadilah. Kita memaksimalkan yang ada di situ, tetap kita berdiskusi di situ tentang apa yang sudah kalian dapatkan, tentang apa yang pengalaman belajar kalian, tentang apa yang kalian pahami, tentang apa yang tidak kalian pahami, semuanya sharing di situ, kita berbagi di situ, dan Ibu akan stay di situ, akan melihat seberapa keaktifan kalian ada di forum diskusi. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan latihan. Ingat, latihan sama seperti yang sebelumnya, buku kalian buat di dalam buku catatan, setelah itu foto, setelah itu upload. Uploadnya kemana? Ke SIM Sekolah Fadilah yang biasa kita gunakan. Dan lengkap dengan langkah-langkah penyelesaiannya, dan batas waktu pengumpulannya adalah pukul 3 sore. Jadi Ibu tunggu sampai pukul 3 sore ini ya. Ini soal-soalnya kalian bisa lihat di sini ada sistem pertidaksamaan linearnya dulu, kuadrat, linear, kuadrat. Nah, lalu ada di sini adalah bentuk contoh soal di kehidupan sehari-hari. Jadi caranya bagaimana? Di sini ada sedikit Ibu jelaskan. Di sini ada linearnya, di sini ada kuadratnya. Nah, dari linear dan kuadrat kalian gambarkan arahnya kemana. Nanti baru tentukan nilai X dan Y. Kalau di sini bukan X dan Y lagi, tapi nilai S. Lalu tentukan adalah keuntungannya. Nah, sampai di situ kalian bisa pahami. Untuk pertemuan kedua ini terkait tentang sistem pertidaksamaan linear kuadrat. Jadi ada dua, ada linear, ada kuadrat. Linear caranya bagaimana tadi? Menentukan dengan 3 langkah, titik potong dengan sumbu X, titik potong dengan sumbu Y, lalu tentukan titik bantu, yang keempat gambarkan. Sedangkan yang kuadrat tadi bagaimana? Bagaimana cara menggambarkan grafik fungsi kuadrat? Yang pertama, tetap titik potong dengan sumbu X, titik potong dengan sumbu Y, tentukan titik puncak, dan yang ketiga, gambarkan. Kalau di antara linear dan kuadrat, gabungkan gambar tersebut di dalam satu grafik fungsi kuadrat. Yang ada yang bisa kalian bikin di bidang kartesius, yang bisa kalian pelajari juga secara mandiri di GeoGebra. Akunnya, alamatnya, lamannya udah Ibu share ke kalian, kalian bisa pelajari di sana.
Nah, demikianlah pertemuan kedua kita terkait tentang sistem pertidaksamaan linear kuadrat. Semoga kalian bisa memahami. Ingat, tetap jaga selalu kesehatan dan segala aktivitas kalian, pembelajaran tetap kembali lagi ke SIM Sekolah Fadilah. Kita bertemu lagi di SIM Sekolah Fadilah dalam forum diskusi dan kita akan mereview semua soal-soal pembahasan berupa itu contoh soal, latihan, dan penugasan lainnya. Demikian dari Ibu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.